Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali lagi bersama kita dalam Stisda Podcast, yang mana ini baru perdana ya kita mempersembahkan video terkait bagaimana pengalaman tenaga-tenaga ajar yang ada di kampus kita. Kampus kita beralamatkan di Kota Sari 1, Kota Gejah, Lampung Tengah. Dan untuk edisi kali ini, edisi pertama, kita akan langsung mewawancarai Bapak Wahid Dalail, Magister Pendidikan. Yang mana Pak Wahid ini menjadi salah satu pejabat Stisda Lampung Tengah, yakni sebagai Wakil Ketua 1. Beliau ini expect-nya luar biasa sekali, impact-nya luar biasa, dan ikut mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussafaah Lampung Tengah ini. Dan bahkan proses untuk menuju institut yang sedang dijalaninya, Pak Wahid ini salah satu orang yang luar biasa dalam melakukan segala hal terkait kebutuhan-kebutuhan kita untuk alih status. Selamat malam Pak Wahid. Selamat malam. Alhamdulillah kita bisa mengundang beliau karena memang beliau ini kesibukannya luar biasa, baik di atau bidang biasa di luar. Atau biasa di luar. Jadi beliau ini memang selain lulusan dari akademik Magister Pendidikan ya Pak Wahid, ya. Beliau juga ini merupakan salah satu santri atau lulusan dari pondok pesantren mana Pak? Darussalam Blok Agung. Darussalam Blok Agung. Ya, terkenal dengan pondok pesantren Blok Agung, dan ini luar biasa sekali. Dan memang dengan kebutuhan pendidikan kita, terkhusus di negara Indonesia kita ini, memang kita membutuhkan tenaga ajar yang memang lulusan-lulusan pesantren. Nah, terlebih kampus kita ini berbasis pesantren, dan memang ya cocok nih kita punya tenaga ajar yang karakternya seperti Pak Wahid. Baik, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Wahid terkait pengalaman beliau mondok dulu gimana, kemudian beliau menempuh pendidikan hingga ke tingkat magister. Ada rencana untuk lanjut ke dokter Pak? Insya Allah dengan izin Allah nanti bisa diusahakan. Masya Allah, kalau ada uangnya. Kalau ada uang. Iya, itu yang paling utama. Yang paling penting itu. Oke, terkait pertanyaan pertama Pak Wahid, ini kita akan mengarah ke bagian pesantren dulu. Oke. Yang mana Pak Wahid ini katanya cukup lama ya. Cukup lama menimba ilmu di pesantren. Dan kata siapa? Silahkan ceritakan bagaimana pengalaman awal mondok dan sampai boyong atau sampai keluar dari pondok. Silahkan. Oke, terima kasih waktunya Bapak Afif. Jadi dulu ketika saya mondok itu ternyata sebenarnya ya nggak begitu niat sih sebenarnya, karena awal mula saya masuk di pesantren itu memang lagi-lagi memang paksaan dari orang tua. Jadi kalau memang paksaan itu kan ya mau tidak mau harus dilakukan. Harus dilakukan. Jadi ya hal yang memang biasa memang kalau kita besar orang tua itu memang, tapi ya untuk efeknya alhamdulillah sekarang kita bisa merasakan bahwa memang kita tidak harus untuk menolak apa yang dikehendaki orang tua, itu memang penting kadang-kadang. Iya, betul. Dan ternyata ya memang di masa usia saya yang sekarang sekitar 18 tahun. Itu 20 tahunnya kemana Pak? Oh, saya belum 38. Oh, belum 38. Masih di bawah umur saya. Oke. Jadi dulu awal mula mondoknya, awal nggak langsung di Blok Agung ya. Jadi SMA. Oh gitu. Awal mula mondok itu saya sudah usia SMA. Di tahun 2005 saya diantar sama bapak ke Pondok Pesantren Al Huda Kebumen. Jadi Sekutosari Kebumen. Nah, di sana terkenal dengan ilmu alatnya. Jadi setiap waktu maghrib itu kita ngajinya jurumiyah. Jurumiyah itu menjadi program unggulannya di Al Huda. Jadi setiap maghrib itu kita nggak cuma baca, nggak cuma menghafalkan, tapi kita juga menghafalkan sambil bengok-bengok. Bahasa Indonesianya apa teman-teman? Teriak-teriak. Oh iya, teriak-teriak itu kan bukan bahasa pesantren. Iya. Bahasa pesantren itu ya opera-opera, bengok-bengok ya Pak ya. Kalau opera di Indonesia gimana? Gimana ya? Mengajak-ngajak. Malah nggak ketemu. Iya betul. Makanya ada bahasa yang memang lebih luas untuk diaplikasikan di pesantren. Iya benar. Yang nggak luas. Jadi setiap maghrib itu kita siapkan suara untuk lebih keras. Lebih keras lagi, Masya Allah. Keras-kerasan suara memang di waktu itu. Terus setelah Isya juga kita ngajinya tetap ilmu alat. Jadi fokusnya memang lebih banyak di ilmu alat.
Jadi alhamdulillah berbekal di Al-Huda 3 tahun, terus pindah ke Banyuwangi di tahun 2009. Jadi 2005 sampai 2009 kita pindah. Nah, ada fakta yang menarik yang dari kecil itu yang saya sayangkan itu adalah dulu ketika masuk MI itu saya dituakan. Nah, itu yang saya sebenarnya sampai sekarang nggak terima itu seperti itu sebenarnya. Dituakan ini dalam faktor apa Pak Wahid? Dalam faktor penuaan tahun. Penuaan tahun. Jadi saya kan sebenarnya lain 91. Tapi karena teman-temannya itu ada yang 89, ada yang 90, akhirnya saya dijadikan 90. Jadi kan saya rugi 1 tahun. 1 tahun lebih tua. Lebih tua. Iya. Karena kalau kita lihat faktanya, orang-orang yang udah tua usia 60, 70 itu nggak mau mereka dianggap tua. Iya, Mereka betul. pengennya 18 tahun. Iya. Tapi yang pusar ke atas, yang Betul, ke bawah, yang pusar ke atas kan tetap nggak bisa dibohongi. Tetap kelihatan tua. Iya. Itu jadi terus 2009 kita pindah di Blok Agung Banyuwangi sampai tahun 2016. 16. Nah, lagi-lagi di masa-masa perpindahan itu sebenarnya saya nggak pingin kuliah lagi karena menurut saya kuliah itu buat apa sih? Oh iya, betul. Itu nanti kita singgung juga terkait perkuliahan. Iya, benar. Kuliah buat apa sih? Dan waktu itu ada juga cerita yang menarik terkait dengan kenapa kok syaratnya mencari ilmu itu ada 6, yang salah satunya adalah irsyadu ustadin. Nah, itu saya merasakan betul sampai sekarang. Dulu dulu pas sowan ke Kiai yang Pondok Al-Huda, Kiai Mahfud, niku saya sowan terus ditanya kan, Iya. mau lanjut kuliah apa enggak? Terus saya jawabnya enggak. Awal mulanya enggak, tapi karena sebelum sowan itu sama bapak disuruh kuliah, akhirnya ya jawab kuliah. Terus Laki-laki terpaksa Pak ya? terpaksa. Terus Oke. setelah itu ditanya, lah mau ambil jurusan apa? Nah, karena saya SMA-nya itu di MAN 1 Negeri Kebumen itu ngambil jurusan bahasa. Pengennya saya bahasa Indonesia. Sebenarnya kan di Setida Blok Agung itu ada PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lah karena jurusan SMA-nya itu saya bahasa. Di situ kan lebih seneng buat puisi. Betul. Lebih seneng gombal. Nah, makanya kalau pengen gombal ya saya kalau Ahlinya. Terkait kata mutiara lah ya Pak ya. Dan itu luar biasa sekali ya teman-teman. Dan ini dari jawaban Pak Wahid tadi ada satu hal yang menarik, yakni terkait ilmu alat. Pasti teman-teman yang nonton video ini belum tahu nih, nanti akan kita kupas ya teman-teman. Lanjut pengalaman di pondok pesantren yang Blok Agung Pak. Oh iya, melengkapi yang tadi. Iya. Nah, kan disuruh, kan saya memilih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, betul. Terus sama beliau, sama Romi Haji Wahid Mahfud itu disuruh untuk ngambil prodi pendidikan Islam. Nah, Itu beda nggak Pak sama PAI kira-kira? ya sama PAI. Dan Oh. ternyata di Setida itu kan adanya MPI. Akhirnya saya S1-nya ngambil Iya. MPI. Nah, itu dari cerita itu saya merasakannya baru sekarang. Kenapa kok saya harus mengikuti apa kata guru saya, Irsyadul Ustadin. Nah, itu bahkan kiai saya. Nah, Masya itu. Allah. Akhirnya ya sekarang alhamdulillah di situ awal mulanya memang home base-nya di ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Itu. Terus untuk di Blok Agungnya itu dulu ketika S1 juga sudah lulus, itu juga nggak pengen kuliah lagi. Karena merasa kuliah itu sebenarnya ya kalau kita lihat pola pikir orang yang mondok, ya, itu kan kadangkala ada yang berpikir pendidikan itu buat apa sih? Buat apa sih? Ya, betul. Kebanyakan memang begitu Pak. Ada. Jadi pola pikir seperti itu masih tertanam di hati saya. Dan lagi-lagi orang tua memaksa suruh S2. Lagi-lagi terpaksa Pak. Lagi terpaksa. Jadi ini menarik sekali. Akhirnya kuliahlah di Unisma Universitas Islam Malang. Dan itu alhamdulillah kakak kelas saya yang di Unisma itu juga ada beberapa sudahan. Jadi kakak kelas saya yang pondok di Blok Agung itu ada berangkatnya seminggu sekali. Ya. Jadi kuliahnya hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Itu full 1 hari kuliah di Unisma. Itu dulu sebelum terbentur aturan nggak boleh adanya kuliah yang malam.
yang non itu non reguler. Non reguler. Oh. Kan dulu ada non reguler itu resmi ada. Iya betul. Jadi setelah saya rasakan memang mengikuti paksaan itu memang kadangkala harus. Ya betul. Awal mulanya memang terpaksa Pak ya, tapi Terpaksa. lama-lama kita bisa Ya, terbiasa. alhamdulillah hasil dari terpaksa itu sekarang ya jadinya seperti ini. Masya Allah. Beliau ini memang di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Safah Lampung Tengah, teman-teman, salah satu orang yang paling berpengaruh. Ya gimana enggak, kalau misalkan enggak ada Pak Wahid ini, kita belum bisa mulai kuliah teman-teman. Karena bidang keakademikan memang beliau yang menghandle terkait jadwal mata kuliah, kemudian distribusi mata kuliah dan lain sebagainya. Nah, terkait karir nih Pak Wahid, kira-kira apakah ada pengaruhnya terkait kemudahan Bapak dalam menjelaskan ke siswa-siswa, kemudian menjadi dosen lah intinya. Apakah ada impact atau pengaruh nih dari Bapak mondok selama bertahun-tahun? Kalau impact secara keilmuan itu ya alhamdulillah manfaat yang didapatkan adalah minimal kita itu bisa meyakinkan kepada anak-anak terkait dengan materi yang kita sampaikan. Dalam artian dalam pondok pesantren itu kan ada jenjang ilmunya, apalagi fikih. Nah, Betul. di syariah itu kan kalau kita lihat secara sepintas kita bisa mengambil dari satu kitab itu sudah cukup sebenarnya. Nah, karena sumber-sumber kitab kuning kan banyak. Nah, itu lebih luas, kita bisa menyampaikan lebih luas dan bisa lebih mengena, dalam artian secara teori dan praktek kita bisa kolaborasikan. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, terkait beberapa hal yang tadi sempat disinggung oleh Bapak Wahid Dalail, yakni terkait ilmu alat. Ini sepertinya menarik sekali nih, karena pasti teman-teman pemirsa banyak banget yang tanya ilmu alat itu apa sih sebetulnya. Nah, nanti bisa kita dengarkan secara seksama penjelasan dari Pak Wahid ini. Baik Pak Wahid, terkait ilmu alat ini nanti Pak Wahid bisa menjelaskan secara gamblang bagaimana rincinya dan seberapa pentingnya untuk menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi, yang kebanyakan fenomena tersebut adalah dialami oleh orang-orang Islam. Contoh fenomenanya? Mungkin terkait masalah pro dan kontra terkait pengambilan hukum, terkait bagaimana fenomena-fenomena budaya yang sudah melekat di tengah-tengah masyarakat. Baik, untuk menjawab itu sebenarnya membutuhkan pemikiran yang tidak cukup satu hari satu malam ya. Wow, luar biasa. Karena apa? Karena kita mempelajari ilmu alat itu nggak cukup cuma 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Karena tahapannya itu luar biasa. Luar biasa. Dari awal kita masuk ke sivir itu kita belum dikenakan oleh ilmu alat, itu belum terkenal sama sekali. Terus setelah itu ulia dan wusto, dan setelahnya itu ilmu alat memang menjadi pokok dan prioritasnya segala ilmu sebenarnya. Dalam artian kalau kita mau mengkaji ilmu agama lebih dalam itu harus ilmu alat. Karena apa? Karena kalau kita nggak punya alat, bagaimana kita bisa membongkar sesuatu? Contoh gini, kalau sampean mau dandan radio, karena nggak punya radio ya, nggak punya radio. Misalkan gini, sampean mau membuka busi saja di motor sampean, itu pasti pakai alat. Pakai alat. Kalau nggak pakai alat itu nggak bisa, sekali nggak bisa. Nah, sama dengan pengaplikasian kita untuk menggali hukum, menyampaikan hukum itu harus mutlak pakai ilmu alat. Pakai ilmu alat. Nah, ilmu alat itu apa aja ya? Pertama nahwu shorof. Nahwu shorof itu nggak semua orang bisa. Saya yakin nggak semua bisa. Di Stisda ini saya kan juga mengampu bahasa Inggris 1 dan 2 itu saya, walaupun saya nggak murni pendidikan bahasa Inggris, tapi dulu saya pernah mengenyam pendidikan di Pare. Oh, yang terkenal dengan istilah kampung Inggris itu Ya, Pak Wahid. kampung Inggris itu juga luar biasa ceritanya, bisa di-search di Google. Di Pare selama 1 tahun. Hanya 1 tahun Pak? 1 tahun, dan itu pun saya setelah lulus S1 sadarnya pentingnya belajar bahasa Inggris. Setelah lulus S1. Jadi sambil proses menempuh S2 saya ngambil kursus di Pare. Ya, gitu. Jadi selama 1 tahun di Pare. Nah, itu juga saya teman-temannya itu nggak seumuran dengan saya. Jadi saya lulus S1, teman-temannya ada yang masih lulus SMP, SMA, jadi di bawah-bawah saya semua.
Jadi otomatis secara tidak langsung minder. Bocil-bocil, wah, Bocil-bocil, iya, teman-temannya betul. Bocil-bocil, bocil FF juga ada. Ya walaupun memang mencari ilmu itu tidak memandang usia, tapi kalau misalkan di lapangannya memang kita banyak sekali yang tidak seumuran, tetap ada rasa minder Pak. Ya? Tetap itu pasti positif. Pasti. Ya kalau sampean pernah belajar ya di ISBD, itu di sana kan ada. Iya betul. Ini boleh diminum nggak? Oh iya silakan. Ini memang bukan untuk mandi Pak. Ini saya minumnya pakai tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kanan, karena kita Kan ini ambilnya gini. Silakan, silakan, silakan. Oh alhamdulillah ini logonya bolak-balik jadi aman. Oke, Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun bukan kopi tapi tetap Mantap. Oke, menarik sekali tadi terkait bagaimana pengalaman Pak Wahid yang ternyata nggak cuma di pondok pesantren, nggak cuma di kampus, tapi ternyata juga mengenyam pendidikan atau kursus di Paris selama hanya 1 tahun Pak ya. 1 tahun itu kayaknya kalau untuk menimba ilmu pengetahuan itu kayak sebentar gitu. Kenapa nggak lebih dari itu Pak? Males. Nah, gini. Bukan males sebenarnya, tapi memang kalau belajar bahasa itu nggak sama dengan belajar ilmu agama. Ilmu agama. Nah, kalau belajar bahasa itu ditempuh 3 bulan, 4 bulan bisa, tergantung kita fokusnya mau kemana. Kalau belajar bahasa, khususnya bahasa Inggris, itu kalau misalkan kita pengen dari awal, benar-benar dari awal, belum punya bekal. Dulu kan saya S1 itu bahasa Inggris nggak tahu sama sekali. Taunya yes dan no, I love you, itu I love aja. you, yes. Karena dari awal kita kan udah tahu bahasa Tahu itu, betul. yes. Bahkan sejak usia SD Pak. Iya. Istilah itu. Jadi memang kurikulum bahasa Inggris di sekolahan itu sebenarnya perlu diperbaiki. Dalam artian dari awal SD itu harus bagaimana, karena kan itu random materinya. Jadi akhirnya sampai S2 pun mungkin banyak yang belum bisa bahasa Inggris. Kadang baca kalau salah. Nah itu otomatis kalau kita bisa bahasa Inggris itu kan ada nilai lebihnya. Dan sadarnya saya pentingnya bahasa Inggris itu setelah lulus S1. Iya betul. Nah itu. Oh luar biasa sekali ya cerita pengalaman dari Pak Wahid ini, yang ternyata nggak cuma agama atau kepesantrenan yang diperdalam, tapi juga di konteks bahasa. Nah, jadi ini bisa menjadi perhatian nih bagi bapak-bapak pemangku kepentingan terkait kurikulum di negara kita. Memang harus butuh banyak perbaikan nih, apalagi kita selalu berganti kurikulum Pak ya, yang membuat kita susah adaptasi dan belum meluas sudah ganti lagi. Tapi memang yes, itu sudah menjadi aturan yang memang harus kita ikuti dan it's okay, kita bisa menyesuaikan. Oke. Lanjut Pak terkait ilmu alat itu tadi. Untuk salah satu konteks prakteknya gimana Pak? Kita bisa memutuskan atau mengambil fatwa, wah ini haram nih, ini halal nih. Cara mengutipnya dari ilmu alat tersebut bagaimana? Silahkan. Oke, kembali lagi terkait bahasa ya. Iya. Karena memang dulu awal mula sejarah berdirinya ilmu alat itu kan ada Quran dulu baru ilmu alat. Ilmu alat, gitu betul. kan. Jadi otomatis kalau kita bisa menguasai ilmu alat, otomatis kita mau menggali ilmu hukum dari dari manapun asalnya, dari kitab kuning apapun, insya Allah kita bisa. Contoh gini, kalau kita membahas bahasa, apalagi bahasa Arab, kita salah titik saja, itu pasti beda. Pasti beda. Itu positif. Ya kita taunya dari Quran yang misalkan di situ ya, Iya. diganti tak, itu sudah jadi beda. Jadi beda. Untuk pelakunya. Nah di situ. Jadi kembali lagi ke bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Kalau kita kaji lebih dalam, bahasa Inggris itu sebenarnya mudah sekali. Mudah sekali. Lebih mudah dari Lebih bahasa mudah Arab. dari Pak? bahasa Arab. Wow, Coba saya tanya. menarik nih teman-teman. Bahasa Inggrisnya nasi apa? Rice. Ya. Bahasa Inggrisnya nasi belum matang? I don't know. Tetap rice. Dan bahkan tetap rice. ketika sampai jadi upo, bahasa Jawa upo kan ada. Oh, Nah, itu, sisa nasi ya teman-teman, ya, tapi itu- cuma satu. Itu kan tetap rice. Nah, Oh, tetap iya juga rice. ya. Iya. Bahkan ketika dijemur, digoreng, jadi kalau bahasa Jawanya apa? apa ya? Cengkaro. Cengkaro. Saya nggak tahu itu Pak. Nah, cengkaro itu pun kalau kita bahasa kan tetap rice. Bahkan gabah, Wah, padi pun itu tetap rice. tetap rice. Sulitnya di mana kan gitu. Nah, Betul. sama.
Jadi kalau kita ngomong sulit dan nggak sulit, itu lebih sulitan bahasa Arab. Bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu dari satu kata, misalkan fi'il madi itu perubahannya jadi 14. Iya betul. Tasrifannya kan jadi Tasrif, 14. ya, atau ilmu Fi'il sorof, mudhari' Pak, ya. juga jadi 14. Jadi Nah, itu 14, kan ya. ribet sekali. Kalau di bahasa Inggris cuma 3 perubahannya. Verb 1, verb 2, verb 3. verb 3. Sudah cukup. Wow. Luar biasa. Itu. Jadi kita itu karena nggak terbiasa dengan bahasa Inggris dan dari SD itu kita juga menganggap bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang Tersulit. sangat ditakuti dan Sangat momok ditakuti, bagi hampir semua siswa. Hampir semua siswa. Luar biasa. Wah, mantap nih. Mantap. Bagi teman-teman yang pengen kuliah di mana ya di sini aja, karena teman-teman nanti akan ketemu dosen sekelas Pak Wahid ini yang pengalaman belajarnya luar biasa. Kalau di BPJS kelas 3. Iya. Tapi nggak masalah Pak, karena kita harapannya Tapi selalu sehat. bukan kelas itu ya. Iya betul. Oke. Luar biasa sekali ya teman-teman. Inilah pentingnya kita bisa memilih dan memilah, menempuh pendidikan di mana itu memang pilihan kita murni. Bahkan ketika kita sebagai anak ataupun sebagai siapapun, ketika sudah menentukan pilihan nih, kita mau kuliah di sini, kuliah di Jawa atau di Lampung atau bahkan kuliah di daerah yang ada di luar negeri, tentu itu harus berdasarkan prinsip dan kebutuhan tentunya. Tapi lebih penting memang kita harus mencari perguruan tinggi yang memang di dalamnya itu bisa membahas hal-hal yang sampai sedalam apa yang dijelaskan oleh Pak Wahid. Dalam apa? Iya. Terkait ilmu alat ini penting teman-teman, karena memang kita tahu ya teman-teman, banyak banget sekarang para mubalek, para penceramah-penceramah yang hanya menyampaikan sebuah syariat, sebuah hukum fikih, tapi tidak berdasarkan ilmu alat dalam menafsirkan atau menerjemahkan Al-Quran. Nah, sekarang kita tanya kepada Pak Wahid, bagaimana fenomena ini ketika Pak Wahid bertemu dengan orang-orang yang gampang dalil, apalagi selalu mengkampanyekan istilah kita harus kembali ke Quran dan Sunnah semurni-murninya. Kalau saya simple, Gimana? saya ajak ngopi aja. Kayaknya itu urusannya bakalan tambah panjang itu setelah ngopi. Enggak, ya ngopi saja, nggak usah ngobrol. Karena nggak akan ketemu ujungnya Pak. Setelah habis, ya udah kita pulang. Itu lebih enak daripada Lebih enak, kita perbandingan terus membahas tentang dalil-dalil. Pasti mereka akan kalah karena saya kan namanya Wahid Dalail, karena saya punya banyak dalil. Dalil. Oh iya, adalah itu kalimat jamak ya teman-teman yang belum tahu. Mufradnya kan dalil. Dalil betul. Nah, itu. Oke, yang terakhir nih ya Pak Wahid yang akan Kok terakhir sih? kan? Iya. Apa masih mau sampai pagi? Silahkan sampai saja. Tetap kita ada apa namanya kerjaan atau memang ada tanggungan yang lain yang harus kita selesaikan ya teman-teman. Artinya ini mungkin menjadi satu pertanyaan terakhir untuk penguat nih bagi teman-teman yang masih ragu untuk kuliah, bagi teman-teman yang masih ragu untuk menentukan wah nikah dulu atau kuliah dulu atau kerja dulu. Nah, tentu nanti teman-teman akan mendapatkan pencerahan nih setelah Pak Wahid menjawab satu pertanyaan terakhir ini. Terkait perkuliahan ya Pak Wahid, ini kan kita bentar lagi akan menghadapi pergantian tahun ajaran nih dari 2025-2026 ke 2026-2027. Tentu teman-teman yang nonton ini masih ragu Pak Wahid dalam menentukan kemana mereka akan kuliah. Konteksnya apakah berangkat dari paksaan tadi yang seperti Pak Wahid sampaikan, atau memang dari peluang kerja, atau memang dari keinginan sendiri. Silahkan mungkin Pak Wahid bisa memberikan rekomendasi dan motivasi lah istilahnya. Ini jawabannya yang atau yang mana? Silahkan bisa dijawab semua. Nanti teman-teman yang nonton bisa milih Oke. ataunya yang mana. Kok yang tadi nggak ditanyakan yang nikah dulu atau kuliah dulu? Oh ya silahkan bisa dibahas Ditanyakan juga. Iya. Oke, jawabannya sebenarnya gini. Lihat umur dulu. Kalau misalkan usianya udah 30 ke atas, ya nikah dulu nggak Nikah apa-apa. dulu. Oh iya betul. Kalau misalkan usianya masih fresh, usia lulusan SMA, ya harus kuliah dulu. Kuliah dulu. Dan harus selesai dulu. Selesai dulu. Karena kalau kita kuliah sambil menikah itu nggak bisa. Kenapa Pak? Ya nggak bisa. Ya harus pulang dulu terus. Oh iya. Oh iya. Nggak mungkin bebarengan. Nggak mungkin, nggak boleh. Jokes bapak-bapaknya dapat sekali ya teman-teman. Ini bukan jokes bapak-bapak, jokes akademik ini. Oh, jokes akademik. Iya betul. Iya. Sama kayak itu Pak Wahid. Ngerokok sambil ngopi itu nggak enak.
Ya gimana cara secara bersamaan, dan itu ya inilah Sama, jokes ya teman. sama kayak hukumnya kopiah hitam ngimami Iya. tarawih itu nggak boleh. Nggak boleh. Kopiah hitam ngimami sholat tarawih nggak boleh. Iya. Ya nggak boleh. Karena Ya karena kopiah ini kan nggak bisa. iya. Ini benda mati, astagfirullah. Nah, ini moderatornya terlalu fokus dengan nikah dan nggak nikah. Iya. Mungkin bisa menjauh dari konteks yang lainnya Pak Wai, terkait motivasi. Bagaimana nanti teman-teman bisa menentukan kemana mereka akan kuliah. Oke, saya kalau terkait dengan itu jawabannya sebenarnya ada di pas waktu itu beliau Kiai Hisam Syafaat itu sering menyampaikan gini, kalau sampean masih di pondok itu sama dengan di pasar. Nah, kan di pasar ada banyak. Kalau misalkan sampean mau, ini sering tak jelaskan ke mahasiswa ya. Iya. Kalau sampean mau di rumah sampean ada rumput, tadi mau jawab suket tapi kan alhamdulillah Bukan kayak bahasa itu. nasional. nanti, Oke. nanti ditanya suket itu bahasa apa? Bahasa apa? Kayak bengok-bengok itu tadi. Iya, rumput. Misalkan sampean di rumah sampean rumputnya panjang, tinggi-tinggi. Iya. Terus di rumah nggak punya alat. Apa sampean mau beli silet? Silet. Kan lama mungkin. itu. Iya betul. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Mau berapa tahun selesainya kan? Iya. Jadi kita minimal ke pasar dulu, minimal beli arit lah. Arit bahasa Indonesia apa ya? Arit. Arit. Arit lah ya biar enak. Memang tetap menang bahasa Jawa ya Pak Wahid. Familiar. Ya. Betul. Dan kesulitan yang kedua bahasa itu adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Iya, selain bahasa Arab, yang kedua bahasa Jawa. Karena kita di Jawa mana itu pasti beda-beda. Beda-beda. Kalau di Jawa Tengah, Kebumen ngapak. Iya. Keprimen ya, nah dan lain-lain. Di Jawa Timur nanti kalau misalkan ngapak di Jawa Timur itu juga ada motivasi yang di situ sebenarnya ya lucu tapi ya rodok ngawur. Dalam arti ngawur itu orang-orang Jawa Timur itu sering bilang gini, kalau sampai lihat cewek yang bahasa ngapak, walaupun secantik apapun itu nggak cantik. Itu kan bahasanya ngawur sebenarnya. Iya. Gitu. Kembali Iya, ke iya. tadi ya. Jadi Motivasi. sama kayak di pasar. Dalam artian kita mau beli apapun kan ada. Ada, betul. Sampean butuh beli pewangi ada, mau beli kangkung ada, mau beli apapun ada. Semuanya Lengkap. ada. Semua ada. Sama dengan di pasar. Begitupun di pondok. Kalau misalkan nanti sampean di rumah ketemu dengan orang bagaimanapun ya kita harus menyesuaikan pendidikannya bagaimana. Dan sekarang secara fakta di dunia kerja itu hampir 90% yang dibutuhkan adalah minimal S1. S1. Kalau SMA itu ada tapi sudah jarang. Iya. Gitu. Kembali lagi ke pasar, jadi ya kita harus ya S1 minimal. S1, betul. Karena secara kebutuhan dan secara umumnya masyarakat itu S1. Dan S1-nya itu harus prioritas yang bisa ngopeni kita semua nanti sampai ke jenjang dunia kerja. Jadi jangan takut kita nanti kuliah untuk kerja atau untuk nganggur Pak ya. Jadi kita kuliah-kuliah aja. Oke, minum lagi ya. Oh minum lagi Pak. Silakan. Oke. Ini nggak tahu kok malam ini haus. Tapi ini kan minumannya dingin. Nggak tahu ini tadi kok dikasih dingin kenapa? Akan nggak panas Pak ketika menjawab Ya, pertanyaan. ini udah di AC. Ya jadi itu ya teman-teman. Tapi kan itu tadi untuk yang anak pondok Pak. Nah, apakah recommended nih untuk yang teman-teman mungkin bukan background pesantren, mondok di kampus berbasis pesantren seperti Stisda ini? Sangat recommended. Jadi kan ada hukum alam yang bilang begini, kita itu hasil dari kita itu terpengaruh dengan siapa teman kita. Nah, Oh iya, kalau di betul. taklim juga kan ada. Iya ada. Kita harus berteman dengan orang yang baik tingkahnya. Baik. Ya sama kayak kita berkaca di air yang keruh dan yang nggak keruh kan beda. iya. Nah, itu sama. Dan secara fakta memang teman itu yang paling berpengaruh dibanding faktor yang lain. Orang tua, terus saudara, itu yang paling berpengaruh adalah teman. Contoh gini, ada orang yang dari awalnya lugu, ngopi enggak, rokokan enggak. Kalau ada cewek lewat itu enggak sweet. Tapi ketika dia berkumpul dengan golongan orang yang seperti itu, nanti otomatis dia terbawa. Minimal dia pasti akan ngerokok. Oh gitu. Nah, betul.
Nah, itu kan yang negatif. Iya. Kalau yang positif, walaupun secara perlahan mempengaruhinya, tapi minimal mereka sudah berada di lingkungan positif. Positif gitu. Bahkan pengaruh dari teman itu lebih besar dibandingkan pengaruh dari orang tua, Pak Wahid. Itu secara fakta. Iya, Banyak betul. penelitian yang menghasilkan seperti itu memang. Teman. Oke, tidak terasa ya teman-teman, ini sudah di Terasa, penghujung Pak. acara. Oh, terasa. Karena Pak Wahid jawabnya juga pakai tenaga, teman-teman. Iya. Tapi ya ini luar biasa sekali, bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman yang masih ragu untuk kuliah, masih ragu untuk melangkahkan kaki di bidang pendidikan sejauh mana. Dan mudah-mudahan jawaban ataupun motivasi dari Pak Wahid tadi bisa menerangi semua keraguan teman-teman. Dan perlu diketahui ya teman-teman, Pak Wahid Al-Ali ini dosen sudah bersertifikat dan belum lama Pak ya, Tahun 2025. baru 2025. Jadi kurang lebih ya hampir 1 tahun. Dan ini menjadi sebuah legalitas dan sebuah apa ya teman-teman, menambah keyakinan kita untuk bisa kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussafaah Lampung Tengah yang sedang menjalani percepatan alih status menjadi Institut Agama Islam Darussafaah Lampung. Mungkin Singkatannya? itu ya teman-teman. Insaida Lampung. Coming soon ya Pak bahasa Inggrisnya. Oke. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Terima kasih Pak Wahid sudah menyempatkan untuk datang dan mohon maaf nih. Ini kan diundang tadi nggak datang. Oh iya. Mohon maaf kita tidak bisa menyediakan tempat yang cukup dan mewah. Mudah-mudahan Pak Wahid bisa mengerti akan semua yang kita sediakan. Oke, motivasi nggak ada ya? Oh nggak bisa. Atau kata-kata hari ini? Oke, kata-kata hari ini adalah jangan biasakan hidup dengan tanpa arah. Jadi biasakan hidup harus dengan arah. Karena kalau tanpa arah kita nanti akan tersesat di jalan yang kadang malah benar. Terima kasih. Oh, oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada Stisda Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.